Halo sahabat beta, apa kabar semua? Pastinya sehat selalu dan tetap semangat kan? Kali ini saya ada di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Nah, di kantor pajak Kudus ini mulai tahun 2020 sudah tidak melayani laporan pajak secara offline, jadi wajib online. Nah, seperti apa cara melapor pajak secara online? Kemudian kenapa kok diwajibkan online? Nah, mari kita langsung tanya-tanya, kita masuk ke dalam saja. Oke, mari masuk ke dalam. Mbak Intan, ini dari informasi yang saya dapat bahwasanya KPP Kudus ini mulai per tahun 2020 mewajibkan untuk laporan pajak secara online ya? Iya Mas, jadi sebenarnya udah mulai dari tahun 2015-16 sudah bisa laporan online, tapi untuk tahun ini memang kita mewajibkan bagi warga Kudus yang sudah memiliki NPWP ya tentunya itu diwajibkan melaporkan SPT tahunannya secara online. Jadi nggak perlu ngantri datang ke kantor manual lagi gitu. Bisa laporin di mana aja, di kapan aja. Jadi nggak perlu antri. Terus kalau seumpamanya nih lagi liburan keluar kota atau lagi ngurusin anak di rumah gitu kan rewel dan repot pastinya, itu nggak perlu datang ke kantor. Tinggal koneksi internet aja, pakai handphone, tinggal laporan aja di rumah, selesai deh. Jadi nggak perlu datang ke sini gitu. Nah Mbak, kalau mau laporan pajak secara online itu caranya gimana Mbak? Caranya mudah sekali Mas. Yang penting wajib pajak itu memiliki e-fin kalau mau laporan online. Nah, e-fin ini kode yang terdiri dari 10 angka. Nah, itu wajib pajak bisa mendapatkan e-fin di KPP terdekat. Di KPP terdekat itu wajib pajak pertamanya harus aktifasi e-fin dulu, baru bisa mendapatkan yang namanya e-fin. Setelah mendapatkan namanya e-fin, nanti wajib pajak bisa langsung laporan via online. Kalau persyaratannya sendiri Mbak, itu apa aja? Persyaratannya untuk wajib pajak yang ingin melaporkan laporan SPT tahunan secara online adalah yang pertama harus punya NPWP ya Mas ya. Yang pertama NPWP, yang kedua harus punya e-fin yang tadi saya ceritakan sebelumnya. Terus bukti potong 1721A1 bagi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta. Lalu bukti potong 1721A2 bagi wajib pajak yang pekerjaannya PNS. Terus bagi wajib pajak yang pekerjaannya adalah usahawan atau UMKM ya, itu juga termasuk, itu bisa menyiapkan rekapitulasi omset selama setahun gitu. Selanjutnya selain itu wajib pajak bisa menyiapkan data harta yang dimiliki, data utang atau kewajiban yang dimiliki, lalu bisa ditambahkan lagi data susunan anggota keluarga dari kakak. Setelah menyiapkan itu semua, wajib pajak bisa laporan secara online. Bisa dimanapun bisa ya? Kapan saja, dimana saja Mas. Nanti biar Mbak Intan untuk mempraktekkan caranya bagaimana, nanti kita lihat dengan dicontohkan, kita berikan Mbak Intan. Nah, jadi bagi wajib pajak yang hendak melaporkan SPT tahunan secara online, wajib menggunakan e-fin ya. Nah, e-fin ini bisa didapatkan di kantor pajak terdekat. Bagi wajib pajak yang berdomisili di Kudus, bisa langsung aja datang ke KPP Pratama Kudus. Nah, nanti langsung datang ke loket TPT dengan mengambil antrian B, laporan massa. Langsung ke yang lain-lain. Nah, setelah itu tinggal antri aja di loket TPT. Setelah mendapatkan nomor antrian, wajib pajak bisa tinggal duduk aja di sini dan menunggu antrian selanjutnya. Jadi setelah mengisi registrasi tadi secara lengkap,
seperti NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Lalu wajib pajak silahkan klik submit ya. Nah, setelah klik submit akan keluar halaman seperti ini. Wajib pajak silahkan mengisi password yang ingin dibuat. Passwordnya minimal 6 karakter, bisa huruf ataupun angka. Jika wajib pajak sudah mengisi identitas secara lengkap, bisa langsung klik submit ya. Nah, sukses registrasi berhasil dilakukan. Silahkan cek email pada kotak masuk utama atau kotak masuk lainnya. Nah, wajib pajak silahkan mengecek email yang telah diinput tadi. Lalu dilanjutkan dengan aktivasi akun dengan membuka email yang sudah diinput di halaman DJP Online tadi. Kita klik inbox berikut ini ya, registrasi akun, terus langsung klik pada aktifkan akun. Sukses, akun Anda berhasil diaktifasi. Silakan klik tombol OK untuk menu login. Nah, sekarang wajib pajak tinggal login dengan mengisikan NPWP dan password yang telah dibuat tadi. Lalu isi kode keamanan lalu klik login. Setelah login akan keluar halaman seperti berikut. Setelah itu klik selengkapnya untuk laporan. Di sini akan keluar menu lapor, pelaporan dan pra pelaporan. Silahkan wajib pajak pilih menu yang pelaporan untuk melaporkan SPT tahunan. Setelah itu klik e-filing. Bagi wajib pajak yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta atau PNS bisa menggunakan e-filing. Lalu setelah masuk ke menu e-filing tinggal buat klik SPT. Tinggal menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di DJP Online ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Sebagai karyawan, pastinya kita jawab tidak ya. Setelah itu, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta diisi sesuai kondisi wajib pajak? Untuk kali ini, saya akan menggunakan contoh tidak pisah ya. Jadi, saya klik tidak. Setelah itu, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi wajib pajak masing-masing. Untuk berikut ini, saya akan memilih kasus yang wajib pajak memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun. Jadi, saya klik tidak. Setelah itu, akan keluar pertanyaan lagi, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihan form yang akan digunakan adalah pilih yang dengan bentuk formulir ya. Setelah itu, klik SPT 1770S dengan formulir. Setelah itu, wajib pajak bisa mengisikan tahun pajak yang akan dilaporkan. Untuk kasus yang sekarang, saya akan pilih untuk tahun pajak 2019. Tinggal dipilih aja. Status SPT-nya untuk laporan pertama kali status SPT normal. Setelah itu klik langkah berikutnya. Lalu tinggal diisikan saja sesuai data wajib pajak ya. Contoh ini bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Bagi wajib pajak yang dalam 1 tahun terakhir ini melakukan penyetoran secara final bisa diisikan menu berikut, tetapi kalau semuanya tidak ada kita lanjut ke daftar harta saja. Nah, dalam daftar harta ini wajib pajak wajib mengisikan seluruh data wajib pajak, contohnya harta yang dimiliki. Setelah melakukan pengisian harta, diisi kode hartanya. Di sini ada beberapa kode harta, bisa dipilih sesuai data wajib pajak ya. Setelah itu disesuaikan tahun perolehannya tahun berapa dan nama hartanya jangan lupa. Setelah itu harga perolehannya, harga perolehan saat mendapatkan harta tersebut tinggal diinput aja. Setelah itu isikan keterangan sesuai keterangan yang digandari wajib pajak. Setelah itu klik simpan. Setelah itu lanjut ke daftar utang. Bagi wajib pajak yang memiliki utang atau pinjaman, silakan mengisikan data tersebut. Untuk kasus ini, saya langsung
lanjut ke daftar tanggungan keluarga ya. Untuk daftar susunan anggota keluarga, wajib pajak silahkan sesuaikan dengan data kakak masing-masing. Tinggal klik tambah, isikan nama anggota keluarga, nomor induk kependudukan anggota keluarga, hubungan keluarga, contoh istri, pekerjaan, istri itu sesuai kakak apa, tinggal diinput aja di sini. Setelah itu nanti klik simpan. Dan daftar susunan anggota keluarga, langsung klik langkah berikutnya. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final, silahkan diisi ke menu tersebut. Contoh seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalian harta, dan penghasilan lainnya. Tinggal diisikan di menu tersebut. Kalau semuanya nggak ada, langsung lanjut ke B. Selanjutnya ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan tersebut, silahkan diisikan pada menu tersebut. Contoh seperti penghasilan bantuan, sumbangan, hibah, warisan, terus bagian laba anggota perseroan komaniter yang tidak atas saham, persekutuan atau perkumpulan firma kongsi, lalu klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, diguna, beasiswa, dan penghasilan lainnya ya, tinggal diisikan di menu tersebut. Tapi kalau semuanya tidak ada, langsung lanjut ke bukti potong. Nah, bagi pegawai yang memiliki bukti potong 1721 A1 atau A2, silahkan mengisikan pada menu tersebut. Bisa diisi jenis pajak. Contoh di sini saya menggunakan jenis pajak 21 ya, pada bukti potong pasal 21. Wajib pajak silakan mengisikan daftar bukti potong yang dimiliki. Contoh daftar bukti potong 1721 A1 ya bagi pegawai swasta. Nah, tinggal diisikan jenis pajaknya. Kalau di sini saya menggunakan jenis pajak pasal 21. Setelah itu NPWP pemotong atau pemungut tinggal diisikan aja. Lalu nomor bukti pemotongan atau pemungutan di bukti potongnya ada tertera. Lalu tanggal pemotongan atau pemungutannya tinggal diisi aja. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut juga tinggal diisi aja sesuai dengan bukti potong. Setelah itu klik simpan. Setelah itu lanjut ke halaman berikutnya, ke langkah berikutnya ya. Wajib pajak tinggal mengisikan penghasilan neto yang nanti akan diisikan di menu ini. Status perkawinannya tinggal disesuaikan aja sesuai bukti potong. Contoh saya menginput tidak kawin ya. Lanjut ke A, penghasilan netonya sesuaikan dengan bukti potong. Setelah itu klik lanjut ke B. Penghasilan kena pajaknya diisi sesuaikan dengan bukti potong masing-masing ya. Di sini saya menggunakan PPKP untuk TK 0. Setelah itu lanjut ke C, di PPh terutang. Di sini akan otomatis terhitung PPh yang terutang itu berapa. Setelah itu lanjut ke D. Bagi wajib pajak yang memiliki kredit pajak silahkan diinput sesuaikan dengan bukti potong masing-masing. Setelah itu lanjut ke E. Nah, di sini akan otomatis tertera PPh kurang atau lebih bayar. Kalau seumpamanya sudah nihil atau kurang bayar atau lebih bayar, nanti tinggal lanjut ke F. Lanjut ke angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apabila wajib pajak memiliki angsuran pasal 25 tinggal diisikan. Apabila tidak, tinggal lanjut ke pernyataan. Setelah itu ada pernyataan untuk step terakhir ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. Kalau sudah memahami pernyataan tersebut, klik setuju. Setelah itu klik langkah berikutnya. Nah, ini untuk step terakhirnya. Silahkan dicek dulu sebelum submit SPT ya. Setelah sudah yakin data yang diisikan sudah benar, lalu klik ambil kode verifikasi di sini. Token telah dikirim ke email Anda. Silahkan wajib pajak mengecek email yang tertera pada DJP Online. Buka email dan masuk ke inbox yang tertera kode verifikasi.
Setelah itu tinggal salin kode verifikasinya ke halaman DJP online tadi. Setelah itu tinggal ditempel di sini, lalu klik kirim SPT. Setelah wajib pajak klik kirim SPT, sudah selesai. Buktinya bisa diakses di email atau di DJP online. Nah sahabat, itu tadi sudah dipraktekkan Mbak Intan cara laporan pajak secara online, dan di sini juga ada kelas pajak Mbak ya? Iya betul. Nah jadi bagi wajib pajak yang masih bingung nih bagaimana cara pelaporan SPT tahunan secara online menggunakan e-filing, bisa langsung datang ke KPP Pratama Kudus di Jalan Niti Semito Kudus. Nah, di sini kami memfasilitasi wajib pajak untuk belajar bagaimana cara melaporkan SPT tahunannya sendiri secara online. Gitu. Itu sampai kapan Mbak? Kami buka kelas pajaknya sampai 31 Maret sesuai jatuh tempo ya setiap tahunnya. Setiap tahunnya pasti ada. Pasti ada setiap tahun sampai 31 Maret. Mari kita sama-sama lihat kelasnya seperti apa. Iya, mari ayo. SPT tahunan sama tinggal klik yang e-filing. Kita nanti buka. Ini tadi sudah ikut kelas pajak Mas ya? Ya sudah, Apa Mas yang didapat Mas dari kelas pajak? saya dapat kelas pajak di sini langsung ke kantor dan langsung ditangani petugas-petugas di sini dan sangat memuaskan. Dan kalau seandainya lagi sibuk atau kerja nggak bisa ke kantor pajak, kita bisa pakai pelayanan online. Dan pelayanan online juga sangat mudah, gampang sekali. Dan kalau seandainya ada waktu, lebih baik ke kantor pajak aja, soalnya pelayanan di kantor pajak memuaskan, sangat membantu sekali. Dan di sini saya sangat senang sekali sudah dilayani dengan baik dan memuaskan. Tadi bikin ini Mas, laporan pajak tahunan apa Mas? Perseorangan atau usaha atau apa Mas? Oh, saya di sini laporan pajak tahunan Mas. Perseorangan berarti ya? Perseorangan. Nah sahabat kita, itu tadi kelas pajak yang ada di KPP Kudus. Nah di sini itu gratis Mbak ya? Iya, jadi semua pelayanan di sini gratis, termasuk kelas pajak tadi ya Mas ya, yang pelaporan SPT tahunan, gimana sih caranya ngajarin pelaporan SPT tahunan secara online, itu di sini kelas pajaknya gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah selain itu di sini juga mendapat piagam. Oh iya, jadi untuk wajib pajak ini ada informasi ya, KPP Pratama Kudus mendapat predikat unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dari Menpan RB di tahun 2019 kemarin. 2019 ya, Iya. Kemarin berarti ya. Iya. Sahabat, di sini itu sudah mendapat predikat bebas Dari korupsi. Iya, jadi tanpa dipungut biaya apapun. Semuanya di sini gratis. Gratis. Ya, sahabat kita, itu tadi hasil liputan di KPP Kudus. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Iya, jangan lupa lapor SPT tahunan dan jangan lupa ikutin terus Beta TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, dadah. Dadah.